Iya. لله رب العالمين والصلاة والسلام التامين Hah? Masa ada hasil SNBP yang berubah? Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semua. Berhubung sudah pukul 8:30 malam, jadi kita akan segera mulai acaranya saja ya, yang bertemakan tentang webinar keberangkatan bersama Musafir Education. Nah, pertama-tama aku ingin perkenalkan diri terlebih dahulu yang akan memandu acara berlangsungnya webinar pada malam hari ini. Webinar ini akan membahas tentang prakeberangkatan peserta Musafir Education dan nantinya juga akan kedatangan narasumber spesial yang nantinya kita akan bisa mendengarkan pemaparan dari narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya. Oke, nah webinar ini merupakan program rutin yang dibuat setiap bulannya oleh Musafir, sehingga bagi teman-teman yang sudah atau ingin bergabung di Musafir, bisa selalu mengikuti berbagai kegiatan informasi seputar kuliah di Turki dengan banyak tema menarik lainnya. Artinya, kita juga akan ada Baik, mungkin ada kendala dari Kak Putri. Saya sambung. Perkenalkan, saya Fatih. Merhaba Mehmet Hoca. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız hocam? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Tamam, Putri geldi. Oke, silakan Kak Putri, dilanjut. Oke, aku lanjut kalau gitu ya Kak Fadli. Nah, seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya, pada malam hari ini kita kedatangan narasumber spesial, di mana nanti teman-teman bisa langsung mendengarkan pemaparan tentang info perkuliahan di Turki dari perwakilan Istanbul Sahabatin Zain University. Without further ado, I would like to introduce our speaker for today. With this, welcome to Mr. Mehmet Saur as Delegation International Office, ISU University, as he present on behalf of ISU University. You may begin, Mr. Mehmet, please. Thank you so much, dear Putri, and Assalamu alaikum, dear all students. And thank you for this opportunity. It is great to meet with the Indonesian students again. And also, I would like to personally thank you, the team, because you are guiding to Indonesian students to study Turkey. It is so good thing for us because some of them you graduated from the Turkey, now become the ambassador of our culture, and it is a very nice thing for us. First of all, my name is Mehmet Savur. I am working at the international office, Istanbul Sabahattin Zaim University. So far, I have been 2 times in the Indonesia, Jakarta, Bandung, Makassar, and some of the other cities. Also, our
colleague, they went to Surabaya and Banjarmasin. So also in our university, we have many Indonesian students. So that's why we want to meet with you, also give the information about our university. And I want to begin with the study in Turkey, because doesn't matter which university you want to study. If you want to study in Turkey, maybe you should know a little information about what you need. For example, in our university, if you want to become international students, and depend on some university, but in the most universities, they need your high school certificate. And when you graduate from the high school, and when you have passport, it will be enough to apply to many other universities. And if you have SAT, SAT exam, or US exam, maybe the Misafir Indonesia already give the information about these two exams. So you can also apply for the fully funded scholarship. You can say that every university has some area. For example, in our university, we say we are social science university. That means that we are popular with social science and some of the engineering faculty. For example, the most popular department in our university, the first one, political science and international relation in English, and second one, psychology in English. And we have international trade and finance in English. So also you will be see many other departments in our university. For example, many Indonesian students, when they choose our university, they usually first choose political science, and second department, Islamic science. In our university, we have Islamic science in total Arabic, and half of them is Turkish and half of them is Arabic. So we have two Islamic science program at our university. Also, the most important part is that we have many Indonesian students. You can say that we have nearly 100 Indonesian students in our university. And today, in total, we have 200 Indonesian students. They register our university, and some of them they graduate, some of them they are doing master degree and PhD at our university. So when you see our university in the social media, in the guideline, you will be see many information. So our first purpose is that we want to give the a good education to all students. In total, we have 11,000 students, 2,000 international one, and they are coming 104 different countries. And the Indonesian students is the biggest second community in our university. So it is very nice thing, because we know the Indonesian students very sportive with each other, and they like to hang out together so much. So it is nice to have some friends here. Also, after this meeting, also I can share some of our social media contacts and other things. So you can find many Indonesian students in our social media. You can send a message to them, and you can ask their opinion about how is the study, how is the education, also how is the life in Istanbul and Turkey. So you will be get the first experiment. We can say that our university is founded by İlim Yayma Foundation. We say Vakıf. So that means that we should give each student at some person scholarship. For example, in our university, we offer 25, 50, and fully funded scholarships. So if you are coming with the Misafir Indonesia, inshallah, we will offer at least 25, 50 scholarships. And if you have US or SAT, you can also apply for the fully funded. And for example, if you are Hafiz, memorize the Quran, okay, 30 juz. So if you choose the Islamic science, you can still get for fully funded scholarship. If you don't have to have SAT, but if you take the US exam just, and if you are Hafiz,
So this is also another opportunity in our university. And Sabahattin Zaim is belong to some of our beloved professor who died 2007, and he was the economician. So also in our university we have Islamic finance and trade in English and in Turkish, business administration. Also, I will share all documents. You can check it. So it is a good thing when you have 104 different culture in your university. For example, we have International Day. Apart from that, we have Indonesian Day. Why? Because there are many Indonesian students, so they want to bring their food and they wear their traditional clothes, and they are organizing Indonesian Day. And maybe you don't believe me, so I can show some of the pictures of the Indonesian Day, like held on the 2 years ago. It is nice. Also, we have video. I can also send the link after this meeting. You can check on our social media. And these, I think most of them, they are also very active students. We have, for example, in here, Racha, and he's also our university representative of the Indonesian students. They like the environment. Also, unofficially, we offer Turkish, English, and Arabic language. It is very rare that you find Arabic language in the many other universities. And when we asked our international students, why did you choose to study in Turkey? Also, why did you choose our university? They usually say, we like the environment because we have a little bit Islamic vibe in our university. Because we have, for example, in the center of our campus, we have mosque. And our university in total 600 acres, because there are many universities in Istanbul, but they just have one building and that's it. But in our university, like in the 600 acre, we have boys dormitory, girls dormitory, and stadium, many other like buildings. So it will be a good environment to study and enjoy. We have 65 students club, and you will have chance to apply for the Erasmus, exchange students, go to Europe. Also, we have many agreements with the Indonesia, because very important thing that, for example, after graduate from our university, it will be good if our university known in Indonesia. For example, we have many students from Gontor. We have agreement with the Darun Neja. We have some agreement in the Makassar, Hasnuddin University, and University of Indonesia. So also I can share we have MOU, we say Memorandum of Understanding. So you can also check the list. These are the good things. Also, our alumni already working some of the Indonesian university. So it is good thing, because when they graduate from our university and work in also Indonesia, so our university is getting more popular. So we are offering not just in the like study in Turkey, but it will be good cultures, like 104 different cultures. Also, you will be find many Indonesian students in our university, and also after your graduation, you will be see many work opportunity, not just in the like Indonesia, but also many Indonesian students, they can choose to continue their study in Turkey, or also find a job in the Istanbul or go to Europe. So I think if you have any question, I can answer. It will be more good. Maybe you are wondering about some other things too. I can answer. Okay. Okay. Thank you for Mr. Mehmet for the insightful presentation of ISO University. Mungkin we have heard Mr. Mehmet for presentation, and I will discuss with our participation a little more about ISO University, which has been explained by Mr. Mehmet. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Mr. Mehmet bahwa Universitas ISU itu merupakan nama yang diambil oleh Prof dari universitas di Turki, itu Universitas Sahabat
Lalu mungkin buat teman-teman juga aku sempat jelasin bahwa di Indonesia itu partisipan untuk peserta di IZU itu merupakan 2 terbanyak. Jadi udah banyak banget pelajar di Indonesia yang sudah masuk di Istanbul Sahabatin University. Terus juga untuk buat teman-teman, jadi banyak banget fasilitas-fasilitas yang tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Mr. Mehmet gitu. Terus juga nanti kalau misalkan buat teman-teman nih yang hafiz atau misalkan mau ambil jurusan ilahiyat bisa dapat 100% diskon. Terus juga dapat akan ada paket IOS and SIT juga bisa dapat 100% untuk penjelasan lebih lanjut. For Mr. Mehmet, we will explain more about the presentation. Mhm. Okay. Also, now, do you see our Instagram account, Zaim Global? So, yes, they can also follow our social media to see more. And for example, this girl from Indonesia, his name is Zalfa. She studied Ilmi Politik in our university. And also she's one of the representatives from the Indonesia. Also, do you know Jeremy Polin? Nihongo. Yes, he visit our university because he know that we have many like Asian students, so he wants to come to our university and take a video about our university. Also, you can watch on the YouTube. It will be good. And every month from the Indonesia to directly Istanbul, there are many high school and like some of the institution, universities and agencies, they come to our university, like Misafir Indonesia. We met with them in our university. So also that's a sign that we already popular in the Indonesia. For example, do you see this Indonesian Culture Day? So this is also Gontor, we say UNIDA, and they want to show their traditional day to our to other culture students. So they already experience in the Indonesian culture in our university. You can search about many things, and you will be see many other university and also other institution who made agreement with that. Also, this is the Racha. Also, he's studying Ilmi Politik, and he's talking about our education fair and Jakarta and Makassar, and also we visit the Gontor University. So you can find all of the information on the website. And if you want to come to our university, just take a tour. We always like to host you in our university, and we can also do another meeting. For example, if you want to get many much information about the department, for example, some faculties, we can do meeting. Also, we can invite some of our students. For example, Zalfa, she is studying Ilmi Politik. We can ask for example, studying psychology. So it will be good. Now you can do some research about our university, and also you can check the social media. After that, I think you will have some idea. When you have some idea, you can be specify the other things. And also, the Misafir Indonesia, they will guide you. Inshallah, we try to provide all information and all necessary things. And for example, if you are still studying, you can still apply. If you are last grade, you just need to take one paper from your high school, and inshallah, they will help you to get this paper. And also we have dormitory in our university. It will be good if you early apply. We try to give the contingent for you. And if you have any question, you can always ask to Misafir Indonesia. Also, we have WhatsApp number. You can always write to us. It will be good. Mm-hmm. It's very interesting to know Instagram Zaim Global. For everyone who wants to know about IZU University, you could check Instagram at Zaim Global, right, Mr. Muhammad? Yes, exactly. Mm-hmm.
So if you have any other question, you can always ask. Okay, thank you for Mr. Mehmet. For everyone, now we will open the floor for question. Buat teman-teman yang mau tanya, mungkin dengan Mr. Mehmet, boleh banget dipersilahkan tentang ISO University yang tadi sudah diinformasikan. Buat teman-teman yang mau menjadikan ISO University sebagai salah satu universitas buat kalian. Dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Don't be shy, yeah? Please ask the question. It will be like sharpen your future, and it will be good to ask a question because you know different culture, and it is big thing for you because after high school you will be choose some country study, and maybe it will be Turkey, and maybe it will be our university. You should ask a question and do research, ask a friend, ask some question to your parents, then decide, inshallah, it will be good. Yeah. Okay. We have a question from Ramazan Mr. Mehmet. Is it it's Indonesian language that I will try to translate? Wait for a minute. Okay. For IOS exam, is it a mandatory or we have to do for IOS or not? It is not mandatory. For example, if you apply for fully funded scholarship, so it's mandatory. But it will be enough, for example, to get 25 or 50. We are giving without IOS exam. So if you don't use exam result, you cannot get fully funded scholarship, but you can still get 25 and 50. So it's not mandatory. Okay. Untuk Ramazan, mungkin aku akan sedikit jelaskan. Jadi itu tidak wajib ya. Jadi tidak diwajibkan, tetapi kalau misalkan mau mengambil scholarship itu nanti tidak ada potongannya, itu hanya 25% aja seperti itu. Jadi untuk di ISO University ini kan merupakan universitas swasta, jadi tidak harus wajib mengikuti IOS. Oke, Kak Ramazan, apakah ada pertanyaan lagi? Oke. Untuk Kak Nalendra, nanti kita akan bahas untuk pembukaan pendaftaran jalur mandiri. Ablah. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ablah. Izin bertanya, Suruh izin ya Allah. apakah bisa dapat player tentang universitinya ini? Saya pengen tahu untuk jurusan apa aja yang ada di sana, kemudian rincian program studinya seperti apa, dan rincian biayanya kurang lebih. Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, untuk Pak Sulit, ini berarti untuk di ISO University ya? Iya. Oke. Aku coba bentar untuk ini ya. Merhaba Ablah. Iya. Kak Ramazan, ada pertanyaan? Ini Ablah tadi kan katanya scholarship ya. Itu tuh scholarship dari pihak kampusnya apa yang diwajibkan pakai IOS itu, atau bagaimana itu, Kak? Oke. Mr. Mehmet, for the untuk scholarship, it's from ISO University. Yes, For the 2,500%. Yes, this for the like in our university, we are giving scholarships to students. When you like apply to our university directly, you can get 25, 50 and fully funded scholarships. We have application system. Also, after this meeting, we can share the link with you, and also Misafir Indonesia also can help you in this process. So you can directly to apply our university, and in few days you will get your acceptance letter from our university. Oke, Kak Ramazan, mungkin aku akan sedikit translate. Jadi untuk itu kita akan ada scholarship dari ISO University yang memang sudah disediakan gitu. Dan juga akan dapat potongan sebanyak 25%. Nantinya untuk scholarship-nya sendiri itu harus menggunakan letter of intent.
atau misalkan kalau misalkan kita bisa bilangnya itu kayak recommendation atau surat esai kenapa Kak Ramazan memilih untuk mengambil universitas di ISU University, seperti itu. Oh, bukan YOS itu bukan ya, Kak? Untuk ujian YOS ya. Iya, ya berarti YOS ini sifatnya itu untuk scholarship aja atau memang syarat umum untuk masuk? Kan kalau kedokteran kan memang wajib. Nah, untuk jurusan umum ini apa diwajibkan juga? Seperti di Istanbul University kan diwajibkan itu, YOS. Izin menjawab, Kak Putri. Perkenalkan, saya Fatih. Jadi izin menyambung. Jadi informasi yang disampaikan bahwa beasiswa atau scholarship yang akan didapat dari Istanbul Sabahattin Zaim University itu nanti bentuknya 25% sampai 50%. Tapi jika kalian memiliki hasil ujian YOS atau SAT nanti akan disaring lagi oleh mereka dan jika beruntung nanti akan mendapatkan full fund. Jadi beasiswa full dari Istanbul Zaim. Jadi ini khusus Istanbul Zaim dulu nih. Kita ngebahas kalau YOS-nya itu nggak wajib. Tapi kalau kamu punya, nanti itu bisa di-apply untuk mendapatkan 100% beasiswa. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Fatih untuk jawabannya. Dari Kak Ramazan, apakah ada pertanyaan lagi? Tamam abla. Verisi için teşekkür ederim. Maşallah. Onlar halihazırda Türkçe konuşuyor ya maşallah değil mi? Alhamdulillah, ben kesebelan. As. Oke, tadi kita mau bahas soal pertanyaannya sebelumnya dari Kak Sudrajat for Mr. Mehmet. ditungguin. Okay. Mr. Mehmet, how many majors are there in ISU University and what are the most popular major in ISU University? So in our university we offer like bachelor degree 4 years. Okay. Yes, we don't have program in the like 2 years program, and after that we have like master degree program for 2 years and PhD for 4 years. But most of the bachelor, all of the program in the bachelor degree 4 years, and in the scholarships like 25, 50, and fully funded we offer, and each department has own language. For example, political science and international relations in English. This is the most famous one. And second one is psychology in English. And Islamic science is very popular in Arabic. And we have international trade and finance in English. Also, we have like computer engineering in Turkish, software engineering, Turkish, English at the same time. Why? Because we realize that many international students, after their graduation, some of them, they want to work in Istanbul. So when we offer 2 languages at the same time, so when they graduate in their diploma, it will be written Turkish and English. So that is the one thing that we want to offer to our students. So each department has a different language. Also, I will share all details with you after this meeting. You will see the departments and their language. But I can say that political science, international relations, psychology, software engineering, and these are the famous departments which I can suggest to you. And in the Indonesian students, they usually choose political science and Islamic science, and some of them is psychology. Oke, untuk Kak Sudrajat, mungkin aku akan sedikit infoin bahwa untuk jurusan yang ada di sana itu ada banyak, tapi salah satunya yang paling banyak diambil itu adalah jurusan psikolog. Terus juga ada ilmu keislaman atau Islamic Science. Terus juga ada finance, itu dalam bahasa Inggris. Juga ada teknik dan teknik komputer. Jadi itu adalah jurusan yang paling banyak diminatin di ISU University. Buat teman-teman juga mungkin yang mau ambil dengan pengantar Inggris, ISU University juga menyediakan untuk pengantar Inggris. Jadi nggak hanya pengantar bahasa Turki aja. Seperti itu. Nah,
Mungkin buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi tentang ISO University, kalian bisa banget nanti langsung chat ke admin, kita nanti akan bantu arahin untuk gimana sih informasi tentang ISO University ini juga dari websitenya. Jadi buat teman-teman nanti yang akan bertanya nih di luar tentang ISO University, kita akan bahas di sesi setelah ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang mau bertanya nanti bisa dipersiapkan ya. Oke, kalau gitu for Mr. Mehmet, okay, we were create a session question. It's enough. And I would like to say thank you so much for Mr. Mehmet for your information presentation. It's Yes. an honor to have Mr. Mehmet with us tonight, sharing his time and his exercise with the participants of Musafir Education. The next presentation has been a wonderful opportunity for us all. For Mr. Mehmet. Thank you so much also. For more information, we will chat by admin in Musafir Education or ISO University. Yeah. Okay, also thank you for this opportunity. And it was very nice because last time I visit your place, Musafir, Indonesia. It was great experience, and with you, inshallah, we want to help you in every way because we are feeling that you are our brothers and sisters. So we want to strong our relation like between Turkey and Indonesia. So inshallah, in the scholarships, in other things, dormitory, like campus tour, and giving guideline, not just our university, maybe also some of your students wants to study medicine, for example. We don't have medicine, but still we can give some suggestion and other universities contacts. So I think it will be good to continue our session like that. For example, if you have any specific question and any other presentation, we are here to give the information. And thank you for everything. Okay. Thank you so much, Mr. Mehmet. Syukur ada relum. Oke, jadi tadi kita udah sempat mendengarkan pemaparan materi dari Mr. Mehmet dan juga banyak banget pertanyaan nih dari teman-teman yang udah banyak nanya di kolom chat. Kita akan, mungkin buat teman-teman yang mau tanya, kita akan langsung ngebahas ke sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Kak Fatih selaku konsultan dari Musafir Education yang akan memaparkan materi malam hari ini. Buat teman-teman yang mau tanya mungkin bisa langsung off cam dan langsung nunjukin fitur raise hand. Ambil Kak Fatih menyiapkan materinya, untuk Kak Fatih dipersilahkan. Tamam, görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Terima kasih Allah'a banyak. emanet olun inşallah. Terima kasih. Terima kasih. Tamam, görüşürüz insyaallah hocam. Baik, teman-teman semua, para peserta webinar malam hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Fatih. Saya adalah konsultan pendidikan di Musafir Education. Jadi kita akan membahas sedikit banyak tentang prakeberangkatan dari lanjutan dari materi yang sudah disampaikan oleh Mr. Mehmet Sawur, yang sudah banyak informasi yang kita dapatkan. Nanti kita akan detailkan lagi pada slide berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Jadi perkenalan sedikit buat teman-teman yang masih belum kenal lebih jauh tentang Musafir. Kami adalah konsultan pendidikan yang sudah berdiri sejak tahun 2018 dan sudah berbadan hukum. Jadi kita sudah mengirimkan lebih dari 500 pelajar ke Turki. Jadi teman-teman yang ingin berkonsultasi tentang kuliah di Turki
seperti apa, terus juga jurusan dan universitas yang terbaik buat teman-teman seperti apa, itu bisa banget kita sebagai konsultan dan juga alumni Turki siap memberikan informasi selengkap-lengkapnya buat teman-teman. Buat yang jauh kita bisa agendakan untuk konsultasi online. Yang dekat dengan kantornya Safir di Bekasi bisa mampir ke kantor kita. Insya Allah kita open office sampai hari Sabtu. Jadi buat teman-teman yang orang tuanya sudah libur dan mau hadir untuk konsultasi bisa banget. Kita masih open office di hari Sabtu. Baik, uh, kita juga akan membahas sedikit tentang program-program Safir nih. Jadi tadi sudah tentang IZU, kita akan membahas sedikit tentang program Safir yang kita kerjakan dan sedang kita kerjakan dan sudah kita kerjakan. Jadi buat di awal tahun kemarin nih di 2024 Januari itu kita sudah menyelenggarakan program persiapan pendaftaran beasiswa Turki Burslar. Jadi teman-teman yang beasiswa hunter gitu. Ini pokoknya program keren banget, teman-teman itu nanti akan dibimbing langsung oleh mentor yang sudah berpengalaman, yang sudah diterima pastinya di YTB. Di situ akan membahas tentang persiapan pendaftaran beasiswa seperti apa yang dilirik oleh penyelenggara beasiswa tersebut. Berikutnya ada program kelas bahasa Turki. Nah, di sini kita juga fokus dalam mempersiapkan bahasa. Karena kita tahu, para alumni tahu, bahwa di Turki itu kesulitan terbesar adalah bahasa Turki. Nah, makanya kita sebelum berangkat, jauh dari sebelum berangkat, kita sudah mempersiapkan kelas bahasa Turki. Online maupun offline. Nanti sebelum keberangkatan kita juga akan agendakan program offline untuk bahasa Turki, pemantapan bahasa Turki. Dan juga nanti kita ada program tambahan nih tentang bahasa Turki. Ada pembahasannya sendiri. Nanti setelah berangkat ke Turki atau sebelum berangkat ke Turki, kita akan berkolaborasi dengan lembaga bahasa dari Turki, langsung dari orang Turki. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail. Berikutnya, yaitu kita memiliki program webinar tematik eksklusif. Seperti sekarang ini. Jadi, setiap bulannya minimal 1 kali atau 2 kali kita mengadakan webinar tentang A sampai Z tentang Turki. Kita juga manggil tamu-tamu spesial seperti tadi ada Mr. Mehmet Saur dari Istanbul Sabahattin Zaim University. Nanti ke depannya kita akan undang spesial guest kita, tamu spesial kita di webinar. Makanya buat teman-teman yang masih belum daftar, silahkan daftar ke Misafir untuk dapat informasi update tentang webinar-webinarnya. Berikutnya kita juga memiliki program pemberkasan. Ini berkesinambungan dengan konsultasi pendaftaran. Jadi nanti setelah teman-teman semua terdaftar, di sini juga banyak anak-anak Misafir ya, yang masih terus kita update tentang pemberkasan yang belum selesai masalah rapot atau SKL dan lain sebagainya, itu terus kita konsultasikan. Jadi insya Allah admin dan konsultan update terus kepada semua peserta terkait pemberkasan dan pendaftaran. Dan berikutnya kita juga ada persiapan YOS. Nah, ini pembahasan yang cukup penting karena sudah banyak isu, Kak, gimana PTN di sana harus YOS atau enggak? Terus juga tadi IZU harus YOS apa enggak? Ternyata alhamdulillah IZU bisa tidak menggunakan YOS, tapi hanya mendapat beasiswa sebesar 25% sampai 50%. Itu juga alhamdulillah masih mendapat beasiswa. Tapi kalau kalian memiliki hasil YOS yang bagus dan di-apply nanti dan mereka akan seleksi, itu berkesempatan untuk mendapatkan full fund atau beasiswa full 100% itu di Istanbul Zaim University. Itu PTS ya, swasta yang dia sudah berstandar Eropa, fasilitasnya udah lengkap banget, teman-teman bisa cek. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke, kita bahas lagi tentang YOS. Jadi YOS adalah singkatnya, YOS adalah ujian bagi mahasiswa asing untuk bisa diterima di PTN Turki, ya.
Jadi untuk ke PTN Turki teman-teman harus melewati YOS. Seperti itu singkatnya. Jadi untuk YOS ujiannya seperti UTBK kalau di Indonesia atau kalau sekarang SNBP, SNBT atau apalah gitu. Yang penting UTBK. Kalau tahun-tahun kemarin UTBK. Ujian bersama untuk masuk ke PTN di Indonesia. Nah, kalau di Turki itu ada YOS. Jadi YOS itu diselenggarakan serempak di banyak negara termasuk di Indonesia. Serempak di waktu yang sama dengan perbedaan waktu kalau di Indonesia itu nanti dapatnya di jam 3 sore kalau nggak salah. Jadi pada tanggal 18 Mei. Nanti dipersiapkan buat yang sudah daftar YOS itu dipersiapkan. Nanti kita juga ada kelas persiapannya. Kita akan membahas tentang soal-soal dari tahun sebelumnya, juga tips and trick untuk menjawab soal YOS. Jadi buat teman-teman yang sudah terdaftar harus mengikuti persiapan YOS untuk memaksimalkan hasil YOS-nya. Karena ketika hasil YOS-nya baik, itu teman-teman akan lebih mudah untuk mendaftarkan ke banyak PTN. Ini sedikit contekan tentang contoh soal YOS. Itu berisi 80 soal, diantaranya 10 geometri, 40 soal matematika dasar, dan 30 tes potensi akademik. Nah, untuk soalnya sendiri, dia bilingual, ada banyak bahasa ya yang kita mengerti itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab mungkin juga ada yang sudah jago bahasa Turki. Jadi dalam satu soal itu sudah banyak bahasanya ya supaya lebih mudah dimengerti. Ini contoh-contoh soal. Nanti lebih detailnya akan dibahas di kelas persiapan YOS. Baik, untuk kelas persiapannya sendiri kita akan agendakan itu mulai 17 April atau setelah libur Lebaran. Jadi buat teman-teman yang masih enjoy untuk libur Lebaran, makan ketupat dan lain sebagainya itu silakan enjoy. Nanti kita mulai di 17 April. Ini masih planning nanti untuk jadwal pastinya akan kita informasikan. Jadi buat teman-teman yang belum terdaftar langsung sekarang daftar untuk mendapatkan informasi update tentang persiapan kelas YOS. Nah, ini untuk estimasi jadwalnya itu kita seminggu ada 2 kali dengan total kelas 8 kali pertemuan. Sudah termasuk contoh soal dan tryout itu bonus. Nah, ini tutor kita Kak Erza Aulia, beliau sudah berpengalaman dan sekarang sedang melakukan program master di Istanbul. Jadi beliau S1 di Turki, lanjut S2 juga di Turki. Nah, beliau akan membimbing menjadi tutor untuk kelas persiapan YOS. Baik, untuk YOS nanti buat teman-teman yang mau bertanya-tanya silahkan bisa di kolom chat, bisa juga nanti langsung bertanya ketika sesi tanya dibuka. Lalu berikutnya ada jadwal pendaftaran universitas yang sudah kita dapatkan. Ini ada 5 dari beberapa universitas yang sudah memberikan informasi kepada kita terkait pembukaan pendaftaran. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang belum daftar, yang masih ragu, yang masih bingung, silahkan tanya sama admin. Min, Ana dulu tuh di kota mana sih? Min, Ana dulu ada jurusan apa aja sih dan lain sebagainya. Tuition fee-nya berapa itu bisa banget. Karena mulai April itu sudah mulai banyak universitas yang membuka pendaftaran dan ini juga masih menggunakan ijazah atau SKL. Jadi bisa dilihat pendaftaran bagi yang sudah memiliki ijazah atau SKL dan juga paspor. Jadi buat teman-teman semua peserta Misafir dan yang belum bergabung, yang akan bergabung gitu, yang belum memiliki paspor segera diurus. Entah itu yang masih mati atau yang tahun ini akan mati. Jadi untuk masa paspor itu baiknya 8 bulan atau 1 tahun sebelum masa expired gitu. Jadi kalau misalkan udah di bawah itu 3 bulan atau 2 bulan itu segera diperpanjang. Karena paspor itu penting banget buat proses pendaftaran. Nah, buat yang sudah mendapatkan ijazah atau SKL itu bisa banget langsung daftar di Anadolu University, di Izmir Yüksek Tekno University,
Nide Omer Halis Demir University, Sakarya University, dan juga Bursa Uluda University. Nah, teman-teman bisa dicek. Ini bisa mendaftarkan menggunakan ijazah maupun YOS. Yang pastinya, kalau teman-teman mendaftar menggunakan hasil YOS, itu teman-teman kesempatannya lebih luas untuk diterima. Dan jurusannya itu lebih banyak pilihannya gitu. Kalau misalkan ijazah, secara gambarannya gini. Jadi pertama itu mereka akan melihat dulu yang memiliki hasil YOS. Kedua, baru mencari yang menggunakan nilai ijazah, rata-rata ijazah dengan nilai tertinggi. Seperti itu. Jadi buat yang sudah mendaftar YOS itu nanti dimaksimalkan. Makanya kelas persiapannya itu nggak boleh skip, nggak boleh males-malesan karena hasilnya itu ujian ini hanya sekali dan hasilnya itu bisa dipakai ke untuk pendaftaran ke kampus. Nah, ini hanya baru 5 ya. Nanti akan banyak lagi karena mulai April, Mei apalagi itu zaman-zamannya hektik proses pendaftaran. Di situ teman-teman bisa cek tanya-tanya, Min, jurusan ilahiyat ada nggak di NIDE? Terus Sakarya teknik yang bagus apa itu boleh banget. Nanti kita akan kasih katalognya lengkap dengan detail kampusnya seperti apa, di mana, berapa jam dari Istanbul, terus juga ranking berapa, terus tuition fee-nya berapa, itu nanti ada informasinya dari admin. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan, anak-anak Musafir yang mau tanya dan konfirmasi, Min saya mau daftar di Univ Sakarya, itu bisa banget. Itu nanti akan diproses lebih lanjut oleh admin. Oke? Buat pertanyaan nanti kita tampung dulu, kita akan buka ke pada saat sesi pertanyaan. Baik, berikutnya informasi yang perlu saya sampaikan adalah biaya keberangkatan. Jadi Misafir adalah agensi. Nanti ketika teman-teman sudah terdaftar dan di sini banyak peserta, kita memiliki biaya keberangkatan sebesar 35 juta. Itu sudah termasuk tiket pesawat, visa pelajar, terus juga pengurusan dokumen, pendaftaran kampus, pencarian tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman yang mau cek lagi, Kak, itu include apa aja sih? Itu chat admin aja, nanti ada list detailnya tentang dapat apa aja di 35 juta itu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui juga, untuk 35 juta itu bisa dicicil sebanyak 3 kali. Yang pertama, tahap pertama 10 juta, itu maksimal pembayaran 5 Mei. Jadi teman-teman yang yang sudah terdaftar, diingatkan kembali orang tuanya maksimal pembayaran 5 Mei. Karena kita perlu proses untuk persiapan dokumen, dari mulai terjemahan tersumpah ke bahasa Inggris, ke bahasa Turki, terus juga legalisir dan juga apostil, terus juga pendaftaran ke kampus dan lain sebagainya. Berikutnya tahap kedua itu ada 10 juta lagi. Jadi kita memberikan keringanan buat orang tua juga. Jadi 35 juta itu nggak langsung dibayarkan, tapi dibayar secara berkala gitu. Tahap pertama 10 juta, tahap kedua 10 juta, dan tahap ketiga pelunasan. Itu pelunasan ketika nanti sudah ada kepastian keberangkatan. Jadi setelah pengumuman nanti kita umumkan tahap kedua untuk proses visa dan lain sebagainya. Setelah itu akan kita umumkan jadwal keberangkatan dan juga pelunasan nantinya. Oke? Teman-teman bisa dicek juga nomor rekening kita sudah atas nama PT Musafir Sahabat Abadi. Jadi sekali lagi, Musafir Education sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Baik. Oke. Ini adalah program terbaru yang tadi sudah saya spill di awal, yaitu Turkcell Konus berkolaborasi dengan Musafir Education. Di sini sebenarnya ada video, tapi nggak bisa di-play. Nanti kita akan bagikan link videonya, atau Kak Putri bisa dibantu. Boleh, sebentar aku bantu ya Kak, ntar aku akan kirimin. Baik, baik. Jadi sambil menunggu Kak Putri akan play video, nanti saya jelaskan sedikit. Turkcell Konus ini lembaga resmi yang
dari Turki ya, dia berkantor di Istanbul. Kita alhamdulillah sudah bekerja sama dan mereka adalah lembaga persiapan bahasa Turki yang dia sistemnya itu semi private class. Sebenarnya mereka juga mengadakan private class juga one on one. Dan itu sudah termasuk private session. Jadi karena kita berkolaborasi, jadi untuk Musafir Education akan dibuatkan semi private class. Di situ nanti akan ada private sessionnya juga dengan orang Turkinya langsung, pengajar native Turkish. Jadi buat teman-teman yang baru mau belajar bahasa Turki atau yang sudah lanjutan nih buat anak-anak Musafir yang sudah belajar sama hoja-hoja sebelumnya, itu bisa banget ikut program baru kita. Kita kolaborasi sama Turcekonus untuk memantapkan lagi, untuk memaksimalkan bahasa Turki kalian sebelum berangkat. Karena nanti di Turki itu kalian akan langsung terjun ke lapangan. Di Turki itu kalian akan berhadapan langsung sama orang Turki. Ini sebelum masuk ke kuliah ya. Itu karena di sana di Turki, jadi semua orang Turki menggunakan bahasa Turki. Jadi untuk memaksimalkan itu sebelum keberangkatan, kita akan membuka program bersama Turcekonus. Nah, ini detailnya, programnya selama 4 bulan. Jadi selama 4 bulan, per bulannya itu ada 16 kali pertemuan. Di antaranya itu sudah ada private class sebanyak 4 kali. Nah, di situ nanti akan ada bimbingan langsung sama orang Turki. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan saya takut kalau misalkan ngobrol sama orang Turki dan lain sebagainya. Nggak usah takut. Karena orang Turkinya sudah berpengalaman mengajar mahasiswa asing. Jadi tahu juga. Nanti jika dibutuhkan terjemahan atau penerjemah, nanti kita bisa fasilitasi dengan maksimal 5 siswa per kelas. Makanya semi private class. Jadi fokus untuk maksimal 5 siswa. Nanti akan ada private session-nya juga. Dengan biaya hanya 75 USD per bulan. Bayangin, hanya 75 USD per bulan atau sekitar 1.100.000 per bulan teman-teman akan mendapatkan program bimbingan lanjutan bahasa Turki dengan orang Turki. Itu udah keren banget. Nanti videonya akan di-share sama Kak Putri. Sudah di-share, Kak. Mungkin buat teman-teman bisa diklik di kolom komentar kalau misalkan mau Oh iya, baik. lanjut. Oke, terima kasih Kak Putri. Ada di kolom chat. Jadi teman-teman yang mau cek tentang profil singkat Turcekonus itu bisa dicek di YouTube-nya Turcekonus. Nanti lebih lanjutnya bisa chat admin juga buat anak-anak Musafir yang sudah terdaftar. Kak, saya mau ikut dong program Turcekonus lanjutan kelas bahasa yang sudah dilakukan sebelumnya gitu. Oke. Lanjut, kita juga memiliki program Musafir Turkish Camp yang sebelumnya kita agendakan pada tanggal 1 sampai 14 Mei, tapi karena jadwalnya bentrok dengan UTBK itu nanti di awal Mei, makanya Musafir Turkish Camp akan kita agendakan ulang di nanti sebelum keberangkatan. Itu dia fokusnya lebih ke pemantapan bahasa, leadership, dan juga dan lain sebagainya. Ini teman-teman bisa cek juga fasilitas-fasilitas, benefit dan lain sebagainya. Jadi akan kita agendakan di tempatnya Eko IBS Fityatul Islam di Puncak. Tuh, Turkish Speaking Club, pelatihan leadership, bimbingan sharing session bersama para alumni. Oke, kita bahas lagi tentang IZU. Jadi banyak informasi tadi yang sudah disampaikan oleh Mr. Mehmet Sawur bahwa Istanbul Sabahattin Zaim University terletak di kota Istanbul pastinya dan memiliki banyak program dengan pengantar bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bahasa Turki. Jadi teman-teman itu bisa pilih, Kak saya maunya kuliah pakai bahasa Inggris saja. Ini bisa banget menjadi pilihan teman-teman. Dan Kak, kan di swasta mahal. Nah, tadi banyak informasi tentang beasiswa dari Mr. Mehmet. Bahwa karena kita sudah memiliki kerjasama Musafir dengan Istanbul Zaim University,
Maka untuk peserta Misafir nanti akan mendapatkan langsung 25% sampai 50% beasiswa. Itu untuk menggunakan berkas. Tapi kalau teman-teman memiliki hasil IOS atau hasil SAT, itu bisa berkesempatan untuk dapat 100% beasiswa. Jadi kuliah di sana gratis, kuliah di swasta gratis, hanya dengan hasil IOS atau juga hasil SAT. Ada lagi tuh tadi beasiswa bagi yang hafiz Quran 30 juz dan mengambil program ilahiyat atau Islamic Science. Jadi buat teman-teman yang hafalannya udah 30 juz dan mau kuliah gratis di Istanbul, itu bisa banget langsung daftar ke Misafir untuk mendapatkan full fund atau beasiswa full yang di Istanbul Sabahattin Zaim University. Ini sedikit dokumentasi ketika beliau datang ke kantor kita. Sekali lagi, kantor Misafir berada di Grand Galaxy City di Bekasi. Jadi buat teman-teman yang lagi liburan, yang lagi mampir ke Bekasi, yang rumahnya di Bekasi, bisa banget mampir buat tanya-tanya, buat konsultasi. Kita ada di Galaxy Bekasi. Jadi teman-teman bisa cek di Google Maps juga supaya lebih mudah untuk pengarahan ke kantor kita. Baik, terima kasih buat perhatiannya teman-teman semua. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Kak Putri. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Fasti atas pemaparan materinya. Oke, buat teman-teman nih, dari tadi aku udah lihat antusias pertanyaannya udah banyak banget. Buat teman-teman yang mau tanya bisa banget langsung nyalain fitur raise hand atau off cam. Jadi nanti kita juga bisa tahu sekaligus kenalan nih sama teman-teman untuk tanya-tanya bareng sama Misafir Education. Nah, mungkin aku akan bacain dari kolom chat dulu kali ya Kak Fatih untuk pertanyaannya. Tadi udah disampaikan nih. Dari Kak Nailendrata Daud. Izin bertanya, Kak, apakah saat ini UNIF yang sedang membuka pendaftaran jalur mandiri? Dari Kak Fatih mungkin. Gimana, maaf Kak? Oke, aku sampaikan ulang. Izin bertanya, Kak, apakah saat ini ada universitas yang sedang membuka pendaftaran jalur mandiri? Dari Kak Nailendrata Daud. Oh, tadi yang sudah kita jelaskan, mana ya? Bentar saya ke jalur ini dulu. Nah, ini salah 5 dari banyak universitas yang sudah memberikan informasi ke kita, Misafir, untuk pendaftaran jalur mandiri. Jadi teman-teman yang mau daftar ke salah satu dari 5 universitas tersebut, bisa chat ke admin sekarang. Kak, saya tertarik sama Sakarya Unif, gimana Kak? Gitu. Bisa banget. Jurusannya apa aja, tuition fee-nya berapa? Ini 5 university yang sudah membuka pendaftaran. Oh, 6 sama Istanbul Zaim University. Istanbul Sabahattin Zaim. 6 ya. 5 PTN, 1 PTS. Silahkan bisa dipilih. Nah, untuk kalian Nalendrata, jadi udah ada universitas yang buka nih mulai sekarang. Jadi bisa langsung daftar langsung ke Misafir karena pendaftaran sudah akan mulai di bulan April. Aku akan lanjut ke sesi pertanyaan dari Kak Marfi ya. Assalamualaikum, maaf sebelumnya izin bertanya terkait dari lulusan UNIF ini. Nanti ijazahnya kalau cari kerja itu juga apakah sudah diakui di Indonesia? Baik. Untuk ijazah, jadi karena PTN atau PTS di Turki itu sudah berstandar Eropa, kurikulum dan fasilitas sudah berstandar Eropa. Jadi untuk ijazahnya nanti diakui di banyak negara di Eropa pastinya. Nah, pertanyaannya untuk di Indonesia seperti apa? Untuk di Indonesia sendiri, untuk cari kerja nanti atau lanjut studi, itu teman-teman harus konfirmasi ke instansi tujuan. Jadi kalau di Indonesia ini banyak perusahaan swasta yang dia tuh tidak mengharuskan untuk disetarakan dulu di Kemendikbuddikti. Namun kalau misalkan teman-teman mau daftar jadi ASN atau PNS itu biasanya harus disetarakan atau dilegalisir lah di Kemendikbuddikti. Prosesnya mudah. Nanti
teman-teman kalau udah lulus nanti akan tergabung ke himpunan alumni Indonesia Turki. Di situ banyak informasi tentang pengurusan-pengurusan, nanti urus ijazah di mana, terus juga loker-loker itu di situ banyak juga. Jadi teman-teman yang nanti akan lulus nanti itu banyak informasi dari himpunan alumni Indonesia Turki. Marvia, semoga pertanyaannya menjawab. Aku akan lanjut pertanyaan ke Kak Farah. Ya, izin bertanya, Kak, jalur beasiswa yang jalur prestasi, apakah ada beasiswa full funded? Mungkin sekaligus juga menyinggung nih, Kak, soal ISO University. Apakah ISO University juga menyediakan beasiswa dengan jalur prestasi? Silakan, Kak. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Mr. Mehmet, untuk di ISO sendiri itu ada beasiswa full bagi ada 4 tadi. Pertama, buat teman-teman yang daftar lewat Misafir itu langsung dapat beasiswa 25 sampai 50%. Itu yang lewat Misafir doang nih tanpa menggunakan berkas. Kedua, kalau teman-teman memiliki hasil YOS atau hasil SAT itu berkesempatan untuk dapat 100% beasiswa. Itu jadi teman-teman gratis untuk kuliah di Istanbul Sabahattin Zaim. Terus buat yang S2 dan S3 di Istanbul Sabahattin Zaim itu juga sudah mendapatkan beasiswa sebesar 30%. Dan terakhir buat teman-teman yang sudah memiliki hafalan 30 juz dan memilih jurusan ilahiyat atau Islamic Science itu juga mendapatkan beasiswa full dari Istanbul Sabahattin Zaim University. Oke, Kak Farah, semoga pertanyaannya menjawab. Kita aku mau lanjut pertanyaan dari Kaca Haya nih. Apakah di sana kuliah di Turki itu bisa sambil kerja nggak sih, Kak? Dari Kakak tuh. Oke, jadi pertanyaannya menarik nih. Jadi Kak, kalau di Turki itu sambil kuliah bisa sambil kerja nggak sih? Atau bisa cari penghasilan lain nggak sih? Itu bisa banget. Banyak mahasiswa yang ketika kuliah itu banyak yang mencari pendapatan lain, pemasukan untuk jajan, untuk bayar tuition fee dan lain sebagainya. Itu bisa banget. Cari-cari part time terus juga bisa banyak kok usaha mahasiswa di sana kayak jual just tip dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi banyak mahasiswa yang sambil mencari sampingan lah di sana gitu. Oke, terima kasih Kak Cahaya atas pertanyaannya. Sama-sama. Dan Kak Fatih juga, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya itu dari Kak Dian, apakah ada pendalaman materi soal-soal untuk menghadapi IOS, dan kalau ada, mulai kapan? Ini mungkin tadi sudah dijelaskan ya Kak Fatih. Mungkin bisa dijelaskan ulang. Betul, oke. Jadi untuk materi soal-soal untuk menghadapi IOS itu nanti pastinya dari soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Karena secara garis besar itu kerangkanya sama soal-soal IOS itu tiap tahunnya. Nah, di situ nanti akan dibahas lebih detail. Nanti juga ada tryout. Tryout itu bentuk percobaan. Semoga pertanyaannya juga nggak beda jauh sama YOS nanti saat 18 Mei. Dan mulainya kapan? Mulainya tadi, rencananya insya Allah tanggal 17 April. Jadi buat teman-teman yang mau ikut kelas persiapan YOS, itu bisa banget langsung daftar, chat ke admin, Kak saya mau ikut kelas persiapan YOS. Karena itu akan dimulai tanggal 17 April setelah libur Lebaran. Jadi teman-teman yang dapat THR nanti bisa langsung disisihkan untuk persiapan YOS, untuk meraih cita-citanya. Oke, terima kasih Kak Fatih untuk penjelasannya. Aku mau lanjut ke pertanyaan dari Kak Gania nih. Ini pertanyaannya belum ditanya juga sama orang-orang. Untuk hasil tes YOS bisa dipakai berapa lama ya Kak? Nah, untuk hasil tes YOS itu bisa digunakan selama 2 tahun. Jadi ketika teman-teman ujian nanti 18 Mei, itu bisa digunakan sampai tahun 2025.
Jadi bisa di-apply untuk tahun ini dan juga untuk tahun depan gitu. Nanti untuk tahun depannya lagi, kalau misalkan mau apply lagi itu harus ujian ulang, JOS ulang gitu. Oke, semoga terjawab ya Kak Gania. Pertanyaannya banyak sekali nih Kak Fatih. Coba lanjut lagi. Oke, untuk kalau beasiswa dari Kak Marvia lagi, kalau beasiswa dengan tes FIOS di IZU itu bebas pilih jurusan Kak? Dan apakah ada persyaratan batas usia nih kalau di IZU Kak? Baik, untuk di IZU kalau misalkan ngejar beasiswa dengan hasil YOS itu bebas pilih jurusan, bebas. Jadi jurusan apapun yang ada di IZU itu bisa dipilih menggunakan hasil YOS. Tapi nanti ada seleksinya lagi. Jadi di jurusan tersebut yang apply menggunakan hasil YOS ada berapa dan nilaimu berapa. Nah, di situ akan ada seleksinya lagi. Jadi untuk pemilihan jurusan itu juga nanti ada strateginya. Nanti strateginya akan kita bahas juga di webinar-webinar berikutnya, eksklusif berikutnya. Jadi teman-teman yang belum bergabung, silahkan bergabung langsung ke Safir dengan chat admin untuk mendaftar. Dan apa syarat, apakah ada persyaratan batas usia? Nggak ada kalau di Turki. Untuk jalur mandiri, ini kan kalau misalkan yang di IZU juga masuknya ke mandiri sebenarnya, tapi ada beasiswa dari langsung dari IZU-nya itu tidak ada batas usia. Kecuali dari YTB. Kalau YTB itu ada batas usia untuk S1, S2, dan S3. Oke, aku akan lanjut pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih Kak Marvia untuk pertanyaannya. Dari Kanabila Mutiara. Maaf Pak, izin bertanya, untuk presentasi peluang kerja setelah kuliah, kira-kira bagaimana ya Pak? Nah, menarik juga. Jadi, Kanabila Mutiara, jadi untuk peluang kerja, persentase peluang kerja setelah kuliah kira-kira bagaimana. Jadi, ketika teman-teman nanti sudah lulus dari Turki, itu teman-teman banyak opsi. Teman-teman bisa lanjut kerja di Turki. Teman-teman bisa juga lanjut kerja di negara Eropa lainnya. Kenapa? Karena itu sudah ijazahnya sudah diakui juga oleh negara-negara Eropa. Bisa juga balik lagi ke Indonesia untuk cari kerja di Indonesia dengan cara menyetarakan ijazah ataupun nggak usah juga nggak apa-apa. Kita juga sempat konsultasi juga. Ada orang tua dia merupakan HRD dari Tokopedia. Teman-teman tahu semua Tokopedia. Jadi di Tokped itu sebentar. Baik. Jadi di Tokped itu dari HRD-nya, informasi dari HRD, mereka memilah para pencari kerja itu dari ijazahnya, ijazah Indonesia dan juga ijazah luar negeri. Jadi kesempatan menggunakan ijazah Turki itu juga besar untuk mencari kerja di Indonesia. Itu salah satu perusahaan besar yang ada di Indonesia dan masih banyak juga perusahaan swasta yang eh, maupun perusahaan Turki yang sudah buka di Indonesia. Itu peluangnya lebih besar. Oke. Semoga menjawabkan Nabila untuk pertanyaannya. Aku akan ada pertanyaan dua nih dari kamu, Sa. Pembacaan dulu. Yang pertama ya, Kak. Yang pertama, apakah bisa diinfo universitas apa saja yang menerima selain IZU untuk kelas menggunakan pengantar bahasa Inggris, baik yang fully funded atau half funded untuk program S2, dan apa mungkin S2 mendapatkan full funded dari jalur berkas S2? Mungkin pertanyaan yang pertama dulu kali Kak, bisa kita jawab. Baik. Untuk informasi universitas apa saja menerima selain IZU dengan kelas menggunakan bahasa Inggris. Jadi banyak PTS ya, perguruan tinggi swasta yang dia pengantar bahasanya full menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan PTN atau perguruan tinggi negeri itu mayoritas menggunakan bahasa Turki. Pun kalau ada bahasa Inggrisnya itu biasanya half. Jadi 30% bahasa Inggris, 70% tetap bahasa Turki. Teman-teman Seperti mohon itu. tunggu Jadi sebentar. nanti akan kita arahkan juga, kita informasikan juga nanti PTS-PTS yang menyediakan pengantar bahasa Inggris.
Tapi sekali lagi kita sampaikan kalau misalkan pendaftar Misafir itu untuk S2 dan S3 kalau misalkan mau daftar ke ISU itu bisa langsung dapat scholarship sebesar 30%. Jadi sudah mendapat potongan 30%. Itu besar sekali dan menggunakan pengantar bahasa Inggris. Gitu. Jadi ada kesempatannya nanti ketika sudah di sana, nanti IPK-nya juga akan dicek juga untuk apply lagi ke full fund seperti itu. Oke. Saya lanjut ke Putria untuk pertanyaan kedua. Untuk pendampingan mencari family apartment, sekolah anak untuk tahun kedua bisa dibantu Misafir. Baik, jadi Misafir adalah konsultan pendidikan. Kita juga berpengalaman, karena kita alumni, kita berpengalaman di Turki. Insya Allah bisa. Nanti kita obrolin lagi untuk nanti cari apartemen untuk family sendiri, terus juga opsi-opsi sekolah anak yang bisa dimasuki di tahun kedua seperti apa gitu. Nanti bisa langsung konsultasikan ke admin. Nanti kita agendakan konsultasi khusus buat Kamsa. Oke, Kamusa, semoga pertanyaannya menjawab ya, Kak. Halo? Oke, mungkin Kak Putri Oh, ada Kak. sedikit Ini kendala. Halo, Kak Putri. Saya lanjut ya. Jadi saya sambil bisa baca suara kolom chat. sebentar ya. Oke. Dari Kak Farah, syukron Kakak. Maaf Kakak mau tanya lagi. Ini kan saya mumpung libur, saya masih kelas 10 MA Al-Azhar Asy-Syarif Sumatera Utara. Salam nih buat teman-teman di Sumatera Utara. Jadi kan nggak bisa pakai HP karena boarding. Tapi saya sangat tertarik dan besar minat untuk kuliah di Turki. Jadi masih bingung tentang TESIUS itu, maaf ya. Nah, sekali lagi TESIUS adalah ujian untuk mahasiswa asing untuk bisa masuk ke PTN di Turki. Jadi buat kamu yang masih kelas 10, kelas 11 itu dipersiapkan lagi tuh seperti tadi kan dari 80 soal YOS Hanya itu putus. ada 10 soal geometri, 40 soal matematika dasar, dan sisanya tes potensi akademik. Nah, itu bisa teman-teman perdalam lagi. Oke? Jadi yang masih kelas 10, kelas 11 itu bisa banget. Dan kalau mau konsultasi bisa banget chat admin atau telepon, atau nanti bisa kita agendakan Zoom. Kalau dari jauh ya. Lanjut, pertanyaan dari Kak Dita. Kak izin bertanya, kalau ngambil jurusan hubungan internasional di PTN Turki bagaimana? Apakah akan diurus dari pihak Misafir? Tentunya, Misafir akan memberikan informasi detail tentang jurusan yang kamu mau, entah itu hubungan internasional, kedokteran, dan lain sebagainya. Terus change untuk diterimanya seperti apa? Hubungan internasional termasuk salah satu jurusan favorit buat anak-anak Indonesia. Dan hubungan internasional itu juga termasuk jurusan yang favorit juga di Turki karena ilmu terapan yang sangat berguna ketika di Turki. Jadi teman-teman nanti bisa cek, Kak, itu kan ada 5 univ, hubungan internasional ada di mana aja, biayanya berapa, terus juga syaratnya apa aja, itu bisa banget. Langsung aja segera daftar Kak Dita, chat ke admin segera. Berikutnya, Kak, maaf, ada info nggak dari Kak Nalendrata Daud? Kapan Barton dan Karabuk buka pendaftaran? Nah, Barton dan Karabuk itu sekitar bulan Mei atau Juni. Biasanya ya sekitar bulan itu. Itu akan nanti buka proses. Bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lambat juga. Kita tetap tunggu informasi resmi dari pihak UNIF, dari Barton maupun dari Karabuk. Nanti kalau misalkan sudah buka, akan kita informasikan ke peserta Misafir. Jadi buat Kak Nalendrata, kalau misalkan belum terdaftar ke grup Misafir, itu langsung chat ke admin, Kak, saya mau daftar untuk dapat informasi update. Kalau misalkan tiba-tiba minggu depan ternyata Barton atau Karabuk buka. Gitu. Jadi jangan sampai ketinggalan. Lanjut. Kak Nabila Mutiara,
kira-kira untuk pengunduran campnya di bulan berapa? Jadi untuk campnya insya Allah kita akan mendekati ke keberangkatan. Nanti rencananya di bulan Juli atau Agustus. Nanti pastinya akan jadwal pastinya akan kita informasikan lebih lanjut ke Nabila. Oke, ditunggu di grup ke Nabila ya. Terakhir nih dari Kadita Pradita. Mau tanya buat kehidupan mahasiswa baru di Turki. Jadi buat mahasiswa baru di Turki pastinya ada senang sedikit sedihnya. Karena ketika di Turki itu senang banget dengan nuansa yang baru, nuansa Eropa, terus juga nanti merasakan dinginnya salju, 4 musim, terus juga nanti ketemu sama orang-orang Turki yang sangat humble gitu. Terus juga nanti berkesempatan untuk mengeksplor Turki maupun mengeksplor negara-negara lain. Dan itu lebih mudah ketika teman-teman semua sudah berada di Turki. Jadi banyak kesempatan nih nanti teman-teman berorganisasi, namanya PPI. Nah, di situ bisa melanglang buana lagi lebih jauh. Kita dulu sempat juga dapat kesempatan untuk dapat undangan lah gitu dari negara lain. Nah, di situ teman-teman bisa banyak kesempatan yang bisa teman-teman cari ketika nanti di Turki. Gitu. Untuk sedihnya itu ketika teman-teman itu nggak ngerti bahasa Turki. Makanya kita Misafir itu menyediakan kelas persiapan dari jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Supaya apa? Supaya teman-teman itu nggak asing sama bahasa Turki. Karena sedih banget kalau teman-teman udah ke sana, tapi nggak bisa ngobrol sama orang Turki. Makanya kita menyediakan banyak program tentang pematangan bahasa Turki. Gitu. Terima kasih. Terakhir dari Ibu Dian ya, Kak, boleh nggak soal-soal YOS-nya diberikan dari sekarang untuk latihan? Boleh Ibu, kita lagi sedang komunikasi sama mentor, sama tutor. Jadi nanti kalau misalkan kita sudah dapat soal-soalnya nanti akan kita bagikan juga ke semua peserta YOS pada tahun ini. Baik, sudah Kak Putri? Terima kasih banyak Kak Sama-sama Ibu. dan juga pengajarnya. Oke, teman-teman, karena terima kasih banyak atas antusiasnya, pertanyaannya banyak sekali malam hari ini, dan juga sekarang sudah pukul 10, waktunya untuk istirahat buat teman-teman. Aku juga mau ingetin lagi bahwa saat ini universitas di Turki itu sudah ada yang buka ya. Dari April, nanti saat April udah ada universitas yang membuka jalur pendaftaran. Jadi buat teman-teman yang belum daftar, kita segera daftar sekarang juga, atau misalkan kalian mau tahu informasi lebih lanjut lagi, kalian bisa langsung cek Instagramnya Misafir di @misafir_id, atau teman-teman juga bisa banget WhatsApp admin Misafir dan bisa langsung konsul di kantor kita di Grand Galaxy. Nanti bisa chat lagi ke admin untuk alamat detailnya. Aku juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Mehmet, yang tadi sudah memaparkan IZU University. Buat teman-teman mungkin jadi opsional kuliah PTS di Turki. Terus juga terima kasih banyak untuk Kak Fatih atas pemaparan materinya hari ini. Kak Fatih, terima kasih banyak. Juga kepada partisipan semua teman-teman yang sudah hadir. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan ke admin, nanti kita akan bantu jawab. Jadi untuk Kak Farah dan Kak Putri nih, nanti bisa langsung ditanyakan ke admin, nanti kita akan bantu untuk jawab ya Kak. Sebelum aku tutup webinar pada malam hari ini, aku mau ajakin teman-teman untuk sesi foto dulu. Jadi mungkin teman-teman bisa off cam, kita bisa kenalan dulu, sekaligus sesi foto dokumentasi bareng. Nah. Hey. Ayo teman-teman bisa on cam, bisa nyalakan kameranya untuk kita dokumentasi ya. Dapat. Yalah, biar. Oke. Merhaba ke Ramazan. Merhaba abi. Nasılsınız abi? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Alhamdulillah Nim. Syukur diri. Yang cantik, yang ganteng, bisa dinyalakan kameranya Foto untuk segera bersama kita Joko sesi Menara. dokumen. Aku akan mulai ya, Kak. Kita foto bareng-bareng. Teman-teman udah siap? Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Untuk teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya dan jangan lupa untuk ikutin webinar selanjutnya di Misafir. Atau bisa gabung juga di WhatsApp-nya webinar Misafir. Kita akan setiap bulannya akan selalu ada ya, Kak ya, untuk webinar Betul. materi-materi dengan tema menarik lainnya. Terima kasih banyak dari aku Putri Liana selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Waalaikumsalam. Makasih Kak Putri.